Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Puji Tuhan, anak-anak mama dan papa di rumah, keluarga di rumah, kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kembali bertemu bersama Ibu Dian. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 2 dan 3. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami masih bisa Kau bangunkan untuk melanjutkan kegiatan kami di hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tematik bersama Ibu Guru kami. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, selalu di samping kami agar kami dapat mempelajari materi-materi hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami haturkan doa-doa kami kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran, kita pekikan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pertama, mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. 2. Mendeskripsikan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. 3. Menjelaskan variasi gerakan menekuk dan meliuk tanpa berpindah tempat. 4. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dan perkalian. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan anak-anak dapat mempelajarinya di hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran, seperti biasa, Ibu mempunyai soal cerita. Judul cerita ini adalah berwisata ke pantai. Anak-anak pastinya pernah ya berwisata ke pantai. Pantai mana, Bu? Terserah kalian. Pantai mana saja, yang penting kalian berwisata ke pantai. Nah, dalam cerita ini anak-anak, dari gambar ini terlihat pantai ini iya, kotor sekali anak-anak ya. Kotor sekali pantainya. Nah, supaya lebih tahu ceritanya bagaimana, kita akan baca bersama-sama. Hari ini, Dimas dan Elmi beserta teman-temannya bermaksud berwisata ke pantai. Sejak pagi mereka sudah sangat gembira membayangkan akan keindahan pantai dan serunya bermain di pantai. Pukul 7 pagi mereka berangkat dengan mengendarai bus. Setibanya di pantai, mereka menjadi kecewa. Kondisi pantai kotor dengan banyaknya sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjung pantai sebelumnya. Keseruan bermain di pantai yang tadi sudah mereka bayangkan langsung hilang. Pantai pun jadi tidak lagi indah. Mereka kecewa mengapa para pengunjung tidak mematuhi aturan yang telah tertulis di papan tidak jauh dari pintu masuk ke pantai. Padahal di papan tersebut jelas tertulis, jika para pengunjung
dilarang membuang sampah di sepanjang pantai. Akibat perbuatan para pengunjung yang tidak bertanggung jawab itu, orang lain merasa dirugikan. Nah, kira-kira apa yang dirugikan anak-anak? Yang dirugikan adalah pengunjung lain yang baru datang melihat pantainya yang berawal dari bersih lalu terlihat kotor. Mereka seperti kecewa, mereka merasa dirugikan. Sudah jauh-jauh ke pantai, tetapi pantainya malah kotor. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya anak-anak? Iya, betul. Dengan menaati aturan yang sudah tertulis. Aturan yang sudah tertulis tadi apa? Dituliskan bahwa jika para pengunjung dilarang membuang sampah di sepanjang pantai. Itu artinya anak-anak, pengunjung diharapkan membuang sampah di tempat sampah. Pasti setiap tempat wisata itu memiliki tempat sampah. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa contoh aturan menjaga kebersihan di tempat wisata. Pastinya kita membuang sampah di tempat sampah. Bila perlu, kita pisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu, menjaga keselamatan diri. Kita pergi ke pantai. Kita harus menjaga keselamatan diri dengan tidak berenang terlalu jauh ke tengah pantai. Takutnya nanti kita terbawa ombak anak-anak. Jadi berusaha untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri maupun keselamatan orang lain. Menjaga keindahan lingkungan tempat wisata. Nah, anak-anak pastinya di tempat wisata itu memiliki apa? Iya, tembok-tembok, ya kan papan. Bila perlu kita tidak perlu mencoret-coretnya. Ya, tidak perlu nulis tembok di tembok. Tidak perlu mencoret-coret tembok tempat wisata. Jadi, kita menjaga keindahan lingkungan tempat wisata tersebut, dimanapun tempatnya. Aturan yang lain masih banyak. Anak-anak boleh mencari sendiri ya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, nah ya, pantai itu ada air. Nah, air itu merupakan wujud dari benda cair. Ya, masih ingat ya anak-anak ya? Benda padat, benda cair, benda gas. Nah, sekarang kita diminta untuk mendeskripsikan kalimat dari keragaman benda yang ada di sekitar kita. Apa sih Bu Dian mendeskripsikan itu? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Iya, mendeskripsikan itu sama saja dengan menceritakan. Kita menceritakan kalimat yang sesuai dengan keragaman benda di sekitar kita. Langkah pertama untuk membuat kalimat yaitu mendata. Misalnya nanti ada sebuah gambar. Gambar salah satu contoh benda padat. Kita data. Benda itu warnanya apa? Lalu digunakan untuk apa? Kita cari ciri-ciri benda tersebut dan kegunaan dari benda tersebut. Lalu, setelah kita mendata, kita ubah data tersebut menjadi kalimat. Mengubah data tersebut menjadi kalimat. Setelah menjadi kalimat itu kita ubah lagi anak-anak menjadi sebuah paragraf, sebuah narasi, sebuah cerita. Ya.
Tadi langkah kedua mengubah data menjadi kalimat itu masih dalam bentuk poin, masih dalam bentuk nomor. Nah, nomor 3, kalimat itu menjadi sebuah paragraf. Nah, jika kalimat menjadi sebuah paragraf, pastinya tidak ada poin-poinnya, tidak ada nomor-nomornya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ini gambar apa? Pasti kalian punya sepatu yang berwarna ini. Warna apa kira-kira? Betul sekali, pastinya warna hitam ya anak-anak ya. Nah, kita diminta untuk mendeskripsikan kalimat, sebuah kalimat dalam keragaman benda ini. Nah, ini bendanya namanya sepatu ya. Tapi kita lihat langkah-langkahnya tadi. Langkah pertama apa? Kita cari data dari gambar ini. Kita cari datanya, mendata. Bagaimana langkahnya? Kita lihat. 1. Nama benda sepatu. Nah, sepatu ini termasuk benda padat. Warna hitam. Lalu, kegunaan sebagai alas kaki saat sekolah. Lalu, bisa digunakan bersamaan dengan kaos kaki. Nah, ini adalah contoh dari mendata. Ini contoh dari mendata. Masih singkat-singkat anak-anak. Nama benda sepatu termasuk benda padat warna hitam dan lain sebagainya. Nah, setelah langkah mendata, langkah kedua tadi apa anak-anak? Iya, mengubah menjadi bentuk kalimat. Kita lihat bagaimana caranya. Nomor 1, nama benda sepatu. Kalimatnya, misalnya, benda tersebut bernama sepatu. Ya, misalnya. Lalu kedua, berdasarkan wujudnya, sepatu termasuk benda padat. Kita deskripsikan, termasuk benda padat. Oh, berdasarkan wujudnya. 3. Warna sepatu tersebut adalah hitam. 4. Sepatu digunakan untuk alas kaki saat sekolah. Kalau sekolah kalian pasti menggunakan sepatu ya anak-anak ya. Lalu 5. Dari data yang kelima kita buat kalimatnya. Biasanya sepatu digunakan bersamaan dengan menggunakan kaos kaki. Nah, sampai di sini belum selesai anak-anak. Masih ada langkah ketiga. Langkah ketiganya apa? Mengubah kalimat tadi menjadi paragraf. Paragraf menjadi sebuah cerita. Nah, contoh ceritanya seperti ini. Siti pergi ke sekolah menggunakan sepatu. Berdasarkan wujudnya, sepatu termasuk benda padat. Nah, warna sepatu tersebut adalah hitam. Sepatu digunakan untuk alas kaki saat Siti pergi ke sekolah. Biasanya sepatu digunakan bersamaan dengan menggunakan kaos kaki. Kaos kaki yang Siti gunakan berwarna putih. Nah, ini adalah contoh paragraf ya. Paragraf ini tidak ada nomornya. Ya anak-anak ya. Jadi disatukan dari kalimat yang kita ubah tadi. Nah, kita satukan menjadi sebuah paragraf. Boleh kita tambah kata, boleh tambah nama, atau kata-kata yang lain. Nah, ini adalah contoh cara mendeskripsikan kalimat sesuai dengan keberagaman benda yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak masih ingat ya, gerak non-lokomotor itu adalah gerakan tanpa berpindah tempat. Ada gerakan menekuk dan ada gerak meliuk. Nah, macam-macam gerak menekuk. Apa saja anak-anak? Kita lihat. Nah, ini menekuk siku. 2. Menekuk pinggang ya. Lihat. Nih, pinggangnya ditekuk ya.
Ini tadi sikunya yang ditekuk. 3. Menekuk lutut. Nah, lututnya ditekuk anak-anak nih. Lalu, menekuk leher. Bisa menekuk ke samping kanan, samping kiri, ke bawah. Ya, lehernya kita tekuk. Ini contoh-contoh dari gerakan menekuk. Nah, saat kalian melakukan gerakan menekuk, kalian tidak berpindah tempat. Tetap di satu titik, tidak berpindah-pindah. Karena gerakan menekuk itu adalah gerakan non-lokomotor, tidak berpindah tempat. Nah, macam-macam gerak meliuk. Anak-anak pasti sebenarnya sudah pernah melakukan gerak meliuk. Bagaimana contohnya? Nih, meliuk badan ke kanan. Anak-anak, jangan terbalik ya. Mana kanan, mana kiri pada gambar. Gambar ini adalah gerakan meliukkan badan ke kanan. Meliukkan badan ke kiri. Lalu ada meliukkan badan ke depan dan meliukkan badan ke belakang. Anak-anak pernah tidak melakukan estafet bola atau estafet simpai? Ya, simpai yang berbentuk lingkaran. Nah, saat kalian ingin mengoper simpai tersebut ke teman belakang, kalian pasti melakukan gerak meliuk badan ke belakang. Seperti contoh. Nah, anak-anak, ibu ingatkan lagi, anak-anak jangan keliru ya. Mana meliukkan badan ke kiri, mana meliukkan badan ke kanan. Karena masih banyak sekali di antara kita yang masih keliru. Mana kanan, mana kiri pada gambar. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat tentang perkalian dan pembagian yang sudah ibu berikan beberapa waktu lalu? Nah, pasti masih ingat ya anak-anak ya. Nah, perkalian dan pembagian ini bisa loh kita buat dalam bentuk soal cerita. Nah, contohnya ini anak-anak. Ayah memiliki 21 buku tulis. Buku itu akan diberikan pada Dimas, Rudi, dan Satria. Sama banyak. Berapakah jumlah buku tulis yang diterima masing-masing anak? Nah, bagaimana cara menjawab soal cerita ini ke dalam bentuk pembagian? Kita lihat. Ayah tadi punya 21 buku tulis ya. Lalu diberikan kepada siapa saja? Dimas, Rudi, dan Satria. Dimas, Rudi, dan Satria. Ada berapa orang ini? Iya, ada 3 orang. Ya, ada 3 orang. Tadi ayah punya 21 buku tulis ya. Lalu diberikan kepada Dimas, Rudi, dan Satria. Mereka berjumlah 3 orang. Nah, maka 21 dibagi 3 sama dengan 7. Mengapa demikian? Karena 21 buku tulis tadi diberikan kepada Dimas, Rudi, dan Satria. Sama banyak. Nah, dibagi 3. Nah, sama dengan 7. Jadi, jumlah buku yang diterima masing-masing anak ada 7 buku tulis. Dimas dapat 7 buku, Rudi juga dapat 7 buah buku, lalu Satria juga dapat 7 buku tulis. Jadi jumlahnya sama banyak ya anak-anak ya.
Nah, ini contoh soal cerita pembagian yang pertama. Contoh yang kedua. Apa ya contohnya ya? Seorang pedagang jeruk menyisihkan 5 buah jeruk. Ia ingin mengemas jeruk tersebut dalam 5 kantong sama banyak. Berapa jumlah jeruk dari masing-masing kantong tersebut? Cara menjawabnya, kita lihat dulu. Pedagang jeruk mempunyai berapa? 5 buah jeruk. Ya, dia punya 5 buah jeruk. Lalu dikemas dalam 5 kantong. Ya, dikemas 5 kantong. Setelah itu, maka artinya 5 buah jeruk tersebut dibagi setiap kantongnya 5 kantong. Maka hasilnya 10. Nah, jumlah jeruk dari masing-masing kantong tersebut adalah 10 jeruk. Paham ya anak-anak ya soal cerita pembagian yang sudah Ibu berikan? Jika belum, nanti anak-anak boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk PDF. Tugas ini akan dikumpulkan pada hari Kamis besok. Jadi Ibu harap sekali anak-anak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu. Dan jangan lupa hari Jumat kita akan melaksanakan penilaian harian tema 2. Nah, Ibu harap juga anak-anak belajar ya, supaya hasil PH tema 2 dapat bagus, sangat bagus, sehingga Mama dan Papa bangga kepada kalian. Untuk menutup pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kami dengan mengerjakan tugas yang telah diberikan Ibu Guru. Berkati kami agar kami dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik sehingga hasilnya juga akan baik. Tuhan Yesus, kami juga memohon agar Engkau selalu memberikan kesehatan pada kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Ibu harap anak-anak tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. See you next time.